Oke rekan-rekan, kelas ini mulai saya rekam, jadi silahkan tampil semanis-manisnya di ruang ini. Lalu Dominika Bunga Dea. Jadi silahkan kalian mulai siap-siap. Fania Rika Rian Davis. Ya. Untuk kalian yang lupa tentang tema yang kita bicarakan, kita sudah bicara 2 kali ya tentang tubuh. Yang pertama adalah tentang kebertubuhan kita yang kadang-kadang membuat kita insecure, lalu melalui film dan juga ngobrol dengan Meira Anastasia, kita diajak untuk beranjak dari insecure menjadi secure dan bersyukur ya. Nah, sore hari ini saya mengajak kalian untuk bicara tentang pengalaman kalian nonton film Imperfect ya. Nah, saya tidak tahu seberapa baper kalian menonton film itu ya. Seberapa film itu menyapa kalian secara pribadi. Maka tadi yang sudah saya sebut pada awal, silahkan untuk mulai sharing ya. Sebelum menyayangi orang lain, jangan lupa menyayangi diri sendiri. Oke, silahkan yang tadi sudah dinulis di ruang chat. Silahkan. Ya. Oke, silahkan. Habis nonton film ini, kayak saya mengambil makna kalau kayak apa yang kita mau itu nggak selalu buat kita bahagia gitu loh, Romo. Apa soalnya yang kita mau ternyata tidak selalu berakhir bahagia. Iya, soalnya di film ini cewek ini kan mau jadi profesi yang tinggi kan di kantornya. Tapi kalau jadi profesi yang tinggi itu harus memiliki penampilan yang bagus, sedangkan dia sendiri gendut. Jadi dia mencoba untuk merubah dirinya menjadi orang lain biar dia bisa mendapatkan profesi tersebut. Setelah dia mendapatkan profesi tersebut, ternyata dia kesepian karena tidak ada teman. Jadi dia berubah lagi, Romo. Dia mencintai dirinya sendiri dan berteman lagi sama temannya yang dulu. Ini mirip ya sebenarnya, dulu ada film Korea ya, 200 Pounds of Beauty ya, 200 pounds cantik ya. Itu filmnya mirip-mirip dengan Imperfect. Nah, buat kamu sendiri, kamu punya pengalaman enggak? Ada sesuatu yang kamu inginkan, setelah yang kamu inginkan itu kamu dapat, tapi ternyata kamu enggak mendapatkan yang sungguh-sungguh kamu cari itu. Ada enggak? Kamu punya pengalaman yang mirip dengan itu ya, mungkin nggak terkait dengan bentuk tubuh atau apa ya, tetapi sesuatu yang awalnya itu kamu kira ya, kalau saya dapat ini hidup saya pasti bahagia ya. Nah, setelah saya dapat itu, ternyata hidup saya kok tidak tambah bahagia ya, malah mungkin tidak bahagia. Kayaknya belum ada sih, Romo. Oh, belum ada ya. Wah, berarti hidupnya masih panjang sekali ini ya, untuk dapat pengalaman-pengalaman yang lain. Ya. Oke, siapa yang kedua yang mau nyambung? Yang belum bicara, silahkan. Saya, Romo. Oke, silahkan. Dominika Bunga Dea. Silahkan. Ya, jadi kalau setelah lihat film ini tuh saya ngerasa kalau ternyata kita kalau terlalu mikirin omongan orang itu juga kadang tuh bikin kita malah nambahin beban, terus kita juga insecure, terus kitanya juga jadi apa ya, nggak mendapatkan mencintai diri sendiri gitu loh, Romo. Pernah punya momen nggak bahwa kamu itu apa ya, semua pengen saya dengerin gitu ya? Dan ternyata setelah saya ngikutin semua ya, hidup saya malah kok tambah berat ya? Iya, pernah. Jadi
dulu tuh kebetulan saya tuh lumayan gendut. Jadi kayak semua orang tuh bilang kamu harus dietnya kayak gini, harus dietnya kayak gini. Terus akhirnya ya udah kan karena semua omongan orang saya terima gitu aja. Akhirnya saya tuh ya menjalani diet, tapi ternyata dietnya itu malah bikin saya sakit gitu loh. Jadi saya langsung jadi punya mah, jadi gampang pingsan, jadi kayak gitu. Kamu sekarang masih diet? Dalam proses diet atau sudah masih diet? dalam proses diet, cuma enggak yang se ekstrim dulu. Jadi masih tetap makan. Kalau dulu tuh sama sekali enggak makan. Nanti ada ini ya, kalau dalam istilah, saya kira teman-teman farmasi lebih pintar istilahnya ya. Ada dua macam bulimia ya. Ada bulimia nervosa, ada satu lagi ya. Ada yang makan lalu setelah itu langsung dimuntahkan lagi ya. Karena tidak ingin bahwa yang kita santap itu berefek pada tubuh kita ya. Ini terutama kalau di Amerika ya, biasanya mereka yang dengan profesi model atau profesi-profesi yang mensyaratkan orang memiliki tubuh yang sangat ideal ya, sehingga kadang-kadang kurus banget ya, sampai kelihatan tulang-tulangnya gitu ya. Oke, terima kasih Bunga Dea atas sharingnya ya. Siapa lagi yang mau sharing yang belum bicara selama ini di kelas kita? Tadi yang nomor 3 siapa ya? Saya nggak lupa. Saya Romo. Oh iya, silahkan. Kalau dari yang film Imperfect itu, saya belajar jadi lebih mencintai diri sendiri gitu, Ramo. Karena kalau misalnya kita bisa mencintai diri sendiri, bisa menerima diri sendiri, itu nggak bakal mudah pengaruh sama omongan orang lain, terutama omongan-omongan yang negatif gitu. Jadi harus banyak-banyak bersyukur aja. Oke, biasanya apa sih yang membuat kamu lebih sulit untuk mencintai diri kamu sendiri? Ini mungkin harus agak dibedakan ya, bahwa self love itu penting ya. Self love itu tidak egois. Self love itu sesuatu yang lebih positif ya. Bahwa tanpa kita bisa mencintai diri sendiri, mustahil kita bisa mencintai orang lain ya. Biasanya apa yang membuat kamu lebih sulit ya untuk punya kecintaan pada diri ya, self love? Kalau saya ini Rama, apa sih? Waktu SMA itu banyak bekas jerawat. Oh, oke. Iya. Jadi itu ya. Jadi tapi sekarang sudah lebih mensyukuri lah, menerima. Oke, ya. Kalau saya nih ya sudah tidak ada tempat untuk jerawat ya, semuanya sudah pernah jadi bekas jerawat ya. Oke, teman-teman, apakah ada lagi yang mau sharing tentang film Imperfect yang mungkin belum disebut oleh teman kamu yang mau kalian tambahkan untuk kelas kita? Saya Romo. Ya, silakan. Silakan. Mungkin saya kedengeran nggak? Kedengeran sekarang. Ya, saya lebih mencintai diri sendiri dan nggak dengerin apa kata orang gitu loh. Soalnya bisa dibilang tuh saya insecure banyak, Romo. Boleh menyebut beberapa yang kita boleh tahu? Waktu dari kecil sampai SMP tuh saya dibilang kurus gitu loh, maksudnya nggak gemuk gitu. Terus nggak tahu kenapa SMA itu jadi agak gemukan, nggak tahu pola makan saya atau apa gitu kan. Terus kalau ketemu sama teman lama atau gimana gitu, kok Yufa kok gendut sih, makan apa gitu-gitu. Terus saya tuh suka kayak sedih gitu sih, tapi biarin lah, yang penting sehat gitu, Romo. Oke, kalau kamu ingat ya, tulisannya Meira Anastasia yang saya bagikan pada kalian, di sana dia nulis ya, Instagram sucks. Ya, kamu sendiri gimana? Apakah kamu punya pandangan seperti Meira Anastasia? Jadi Instagram itu membuat kita lebih insecure ya daripada secure ya. Oh enggak sih, kalau
Kalau soal media sosial sih saya nggak begitu itu ya. Kadang yang buat sakit hati tuh omongan orang doang gitu loh. Oke, omongan langsung ya. Kamu sendiri kalau misalnya di Instagram kamu seperti Meira itu ya, pada akhirnya ya saya posting diri saya ya, bukan diri saya yang editannya terlalu banyak ya, sehingga kata ini ya Ernest ya, ketika dia membuat analogi itu ya, jangan sampai nanti wajahnya Didier Drogba ya, pemain sepak bola Chelsea itu yang baru dapat President Award ya, lalu bisa berubah menjadi Dian Sastro ya. Nah, kamu sendiri gimana? Nggak tahu, bingung. Kamu sendiri merasa kalau di media sosial kamu bisa tampil lepas, atau kamu sendiri juga ya kalau di Instagram harus dandan lah? Enggak sih, harus cantik. Saya juga orangnya nggak selebgram amat gitu, nggak apa-apa di post gitu, Romo. Oke ya. Cuek. Saya mulai lihat Instagram kalian ya. Karena kalian mention saya, jadi saya bisa melihat wajah kalian ya. Oke teman-teman, sekarang saya mau ngajak kalian beranjak ya dari tubuh kita sendiri. Kita mencoba melihat tubuh yang lain ya. Nah, saya mengajak kalian untuk melihat satu orang, yaitu Mbak Angki Yudhistia. Kebutuhan atau fasilitas yang paling mendasar membuat sebuah tempat atau sebuah negara itu dikabulkan itu transportasi. Karena kenapa? Jadi transportasi itu adalah akar dari antara semua. Transportasi dibutuhkan dari rumah menuju ke tempat, dari rumah ke sekolah, dari rumah ke tempat kerja, dari rumah ke pasar, dari rumah ke mall. Itu kan semua berproduksi. Transportasi kita bagus memang, tapi tidak disisihkan untuk disabilitas. Remnya, soundnya, braille-nya, itu kan nggak ada. Itu yang buat kita kesulitan untuk pergi akses kemana-mana. Itu kalau melihat dari undang-undang kan Indonesia sudah punya undang-undang kan nomor 14 tahun 97 dan tahun 2011 juga yang mengatakan Pak SBY kalau itu mengenai konvensi hak dari para konvensi right people with disability. Exactly. Kalau bisa dilihat dari undang-undang itu apakah sebetulnya sudah cukup atau masih kurang? Kalau kurang. Karena undang-undang kita yang pertama itu adalah undang-undang yang menganggap bahwa disabilitas itu harus dikasihani sebagai bentuk sosial, charity based. Aku tuh selalu berkata dengan semua teman-temanku, jangan terlalu bergantung dengan undang-undang itu. Ya, karena yang terpenting adalah kamu bisa memaksimalkan potensi diri kamu. Jadi kalau kamu bisa memaksimalkan potensi, kamu bisa mengubah cara pikiran, kamu bisa mandiri, kamu bisa membuat kebijakan itu nanti, gitu. Apapun sesuai dengan passion kamu, gitu. Karena kalau kamu menunggu, aku tahu dia berjuang untuk kesejahteraan, aku tahu. Tapi maksimalkan dulu dirinya. Kalau udah, baru bantu yang lain. Simak perbincangan hangat. Oke, teman-teman, saya mau tanya pada kalian ya, apakah aku memiliki pengalaman perjumpaan dengan kaum difabel? Dan bagaimana perjumpaan dengan kaum difabel itu mengubah gambaran awalku tentang mereka? Kan kita seringkali sudah punya prasangka ya, dan bahkan stereotipe, stigma terhadap kaum difabel ya. Nah, kalian sendiri apakah ada yang punya pengalaman perjumpaan dengan kaum difabel, apalagi kalau kalian mungkin memiliki ya saudara dengan difabilitas atau orang-orang yang kalian jumpai memiliki difabilitas. Apakah ada dari kelas ini yang punya pengalaman perjumpaan dengan kaum difabel? Saya ada Romo. Ya. Siapa yang mau ngomong duluan? Boleh. Kayaknya Alvina Putri? Hijau kayaknya ya. Ya. Pernah kan dulu kan waktu SMA kan ngekos ya Romo. Jadi kadang tuh pergi ke pasar gitu ngelihat
orang-orang yang kayak gitu nggak bisa jalan, tapi dia tuh masih berusaha buat jalan gitu loh Romo. Terus sampai kakinya lecet-lecet gitu. Dia aja masih semangat gitu buat nyari uang, terus nggak malu juga. Terus aku mikir juga, aku yang maksudnya sempurna, yang punya apa-apa, kenapa harus, kok aku nggak kayak dia ya gitu. Dia aja masih punya semangat, kenapa aku nggak gitu. Oke, jadi Alvina ya melihat teman-teman dengan difabilitas memiliki semangat hidup yang tak kenal menyerah ya. Lalu kamu semacam melihat diri kamu, saya ini orang dengan kelengkapan ya. Dan betapa kadang-kadang kita itu kok gampang menyerah banget di dalam hidup ya. Oke, terima kasih Alvina. Siapa lagi yang mau sharing? Saya Romo. Oke, silahkan. Silahkan. Saya Romo. Jadi waktu SMA itu saya tuh pernah ikut kegiatan sosial untuk mengunjungi sekolah luar biasa difabel. Di mana sekolahnya? Di Bangka Belitung, Romo. Oh, Bangka Belitung. Oke. Jadi waktu itu perjumpaan aku pertama kali itu sebenarnya benar-benar luar biasa, Romo, karena mereka pernah mengatakan bahwa kami itu tidak perlu dikasihani, Romo, tetapi harusnya kalian itu yang harusnya mereka bilang kalau kalian itu yang harusnya dikasihani karena kami itu diberi keistimewaan khusus sama Tuhan untuk menjalani hidup yang lebih luar biasa, Romo. Maksudnya mereka diberikan keistimewaan untuk lebih bersyukur kepada Tuhan dan nggak menyerah gitu, Romo. Dan dari kegiatan itu aku dapat kalau kita manusia biasa aja kadang suka ngeluh dengan keadaan, dikasih cobaan sedikit udah ngeluh, putus asa. Sedangkan mereka yang maksudnya memiliki kebutuhan khusus pun nggak pernah nyerah, terus mereka nggak pernah dengerin omongan orang lain, Romo. Mereka jalani hidup mereka dengan aman, dengan tentram. Sedangkan kita yang hidup dengan penuh penuh dengan kesempurnaan pun masih kadang ngeluh tentang omongan orang. Oh, kamu gini. Misalnya kamu gendut atau kamu itu. Padahal apabila kita lihat dari sisi mereka, kalau mereka dikatain maksudnya seperti kayak kamu tuli, kamu buta, mereka kan lebih sakit ya, Romo, daripada kita. Karena itu langsung menyangkut ke tubuh mereka. Itu sih, Romo, kalau aku. Terima kasih, Romo. Oke, jadi kita biasanya kan bersyukur itu kalau punya ini, punya itu ya. Di dalam diri kita ada kelengkapan ya, sehingga alasan bersyukur itu karena saya punya ini, punya itu ya. Nah, teman-teman difabel justru mengajari kita ya, bahkan di dalam ketidaklengkapan itu ya, kita punya alasan untuk bersyukur ya. Jadi tidak menunggu semua hal itu ada pada diri kita ya, lalu kita mulai bersyukur ya. Oke, siapa lagi yang mau sharing tentang pengalaman perjumpaan kalian dengan difabel? Saya Romo, saya. Silakan. Di saya pernah di puskesmas itu seperti ya. Halo, suara saya masuk, Romo? Sekarang masuk, iya. Oh, ya pada pas di PKN di puskesmas itu ada kunjungan ke rumah-rumah masyarakat di sekitar. Nah, di situ saya ketemu ya salah satu pasien juga. Nah, kan pas ke rumahnya ya mohon maaf ini dia tidak bisa berjalan. Dia itu dicerita-ceritain bagaimana dia dulu ceritanya kok sampai tidak bisa jalan lagi gitu, Romo. Terus bagaimana dia punya motivasi lagi setelah kejadian itu, bagaimana merubah hidupnya gitu loh, Romo. Jadi ya banyak diajarin, misalnya dia sudah basicnya sudah begitu, tapi semangat hidupnya tuh masih ada gitu, Romo. Jadi masih selalu semangat menjalani hidup. Terus ya udah, itu mungkin jalan yang diberikan sama Tuhan, ujian yang diberikan sama Tuhan untuk dia gitu, Romo. Jadi ya banyak sekali motivasi yang didapat, Romo. Jadi ya kayak kita aja kadang jarang bersyukur kan, Romo. Nah,
di situ dia bilang dia setiap hari setelah kejadian itu dia bersyukur dia masih diberikan ujian sama Tuhan. Berarti kan Tuhan mau lihat seberapa besar perjuangannya dia gitu, Romo. Oke, terima kasih. Ini menurut saya juga menarik ya. Di sekitar kita, mungkin juga di dalam keluarga kita ya. Kita menemukan ketidaklengkapan, mungkin ketidaksempurnaan ya. Saya mengalami betul ketika ibu saya itu menderita kanker rahim ya, sehingga rahimnya harus diangkat ya. Dan pasca operasi saya merasakan ya bagaimana ibu saya mulai bergumul ya, karena dia kehilangan salah satu bagian tubuh yang untuk perempuan ini bagian tubuh yang penting banget ya. Lalu kemudian ibu saya juga stroke, dan di sekitar kita ada banyak perempuan ya yang misalnya karena kanker payudara ya, sehingga payudaranya harus diambil, dan ada banyak ketidaklengkapan ya yang kita temukan mungkin juga di antara orang-orang kita. Nah, teman-teman, saya mau mengajak kalian untuk mencoba lebih jauh bicara tentang ini ya. Apakah untuk datang kepada Tuhan kita ada syarat tubuh yang lengkap? Dan terutama dari mereka yang tubuhnya itu tidak lengkap lagi, kita mulai belajar ya bahwa kelengkapan tubuh itu tidak disyaratkan ya untuk bersyukur kepada Tuhan. Barangkali pada awal-awalnya mereka juga mengalami seperti pengalaman kalian dalam 2 minggu ini ya, insecure dengan ketidaklengkapan, apalagi mungkin ya beberapa misalnya karena penyakit ya, tubuh mereka harus diamputasi atau bagian tubuh mereka harus dipotong, dan ini seringkali menjadi pengalaman yang tidak gampang ya. Nah, terutama dari teman-teman yang difabel, kita belajar seperti kalau kalian pernah nonton film Wonder ya, we carry with us as human beings not just the capacity to be kind, but the very choice of kindness. Kita membawa bersama kita sebagai umat manusia tidak hanya kemampuan untuk menjadi baik, melainkan memilih kebaikan di dalam hidup kita. Oke, apakah masih ada yang mau sharing tentang pengalaman perjumpaan dengan difabel, pengalaman kalian diubah oleh perjumpaan dengan mereka? Oke, kalau misalnya belum ada, saya meminta kalian lihat gambar ini ya. Ini saya berfoto bersama seorang transpuan. Dia adalah ketua Pondok Pesantren Waria Al-Fatah. Nah, ini lokasinya di Kota Gede, di belakang Pasar Kota Gede. Nah, kalau kalian bisa search ya tentang tempat ini, Pondok Pesantren Waria Al-Fatah, dan believe me ya, kalau kalian minta Gojek atau Grab untuk ngantar ke tempat itu, kalian tidak pernah akan sampai ya. Karena alamat mereka disembunyikan oleh Google Maps. Karena apa? Karena mereka seringkali menjadi target ya untuk diserang. Dan karena itu mereka dilindungi ya. Jadi kalau kalian datang ke sana, kalian mungkin harus tersesat-sesat dulu ya, karena alamat mereka itu tidak ada ya. Paling gampang adalah kalian mencari tempat di sekitar tempat itu, lalu kalian baru tahu ya lokasi pesantren Waria Al-Fatah. It is impossible to experience a person's life or to be compassionate if you do not listen to the person or if you do not ask questions. Mustahil kita mengalami kehidupan seseorang atau menjadi berbela rasa dengan mereka jika kita tidak mulai dengan mendengarkan pribadi itu atau kita tidak bertanya kepadanya.
Ini adalah mereka yang tahun lalu kita undang ya untuk mengisi kuliah pendidikan agama. Tahun ini kita punya keterbatasan sehingga kita tidak mengundang mereka. Nah, mari kita lihat tayangan pendek tentang teman-teman ini. Itu manusia juga yang punya hak untuk beribadah. Karena kami dilarang beribadah karena waria harus boleh beribadah kalau sudah bertobat menjadi laki-laki. Jadi begitu katanya. Siapapun berhak untuk beragama, siapapun berhak untuk menghadap sama Allah, sama Tuhan yang dia yakini seperti itu. Bagi saya bahwa insting ketuhanan atau nurani ketuhanan itu adalah nurani yang nggak bisa diganggu juga. Kita pernah dibubarkan oleh kelompok fundamentalis ya, di mana waktu pembubaran itu mereka membawa saya ke balai kelurahan dan disaksikan oleh banyak tokoh-tokoh masyarakat, banyak orang gitu. Tetapi saya meyakini bahwasanya kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Saya masih turun di jalanan itu jadi PS itu sering ada kekerasan, itu udah jelas. Selama ini yang paling repot aku itu ibu. Ya kalau saya lebih senang mas, senang kalau udah diajarin gitu. Apalagi dia sekarang udah mau puasa, jalanin puasa juga dia udah mau kan, saya udah senang. Apalagi kalau dia udah mau jalankan 5 waktu, lebih senang lagi. Jadi kita melatih kawan-kawan pengamen dan pekerja seks untuk mempunyai pekerjaan alternatif sehingga tidak menggantungkan pekerjaan dari situ, tetapi akan mempunyai pekerjaan yang baru yang lebih punya martabat di masyarakat, lebih baik di mata hukum. Peribahasanya orang Arab itu kan an-nasu a'da'u ma jahilu, seperti kecenderungan manusia itu akan memusuhi apa yang belum mereka pahami, atau manusia akan cenderung memusuhi sesuatu hal yang berbeda atau yang belum mereka pahami. Maka menurut saya hal yang lumrah. Sehingga sebenarnya yang perlu kita lakukan sederhana sebenarnya. Bagaimana kita memahami orang? Ya maka lakukan komunikasi, dialog. Ini ya orang-orang seperti kita itu bisa diterima di masyarakat. Terus dalam hal pekerjaan juga kita kan nggak usah dilihat dari orang satu gendernya gitu kan. Kita punya kemampuan, punya keahlian gitu. Mereka tuh yang punya usaha bisa menerima itu aja. Oke, kita sekarang
mengajukan pertanyaan, apakah aku memiliki teman LGBT? Bagaimana komunitas imanku memandang LGBT? Nah, siapa yang mau sharing sekarang? Apakah aku punya teman LGBT? Bagaimana komunitas imanku memandang LGBT? Silakan, siapa yang mau berbagi? Aku Romo. Ya, silakan. Jadi aku punya teman, dia cowok, cuman dia suka sama cowok lagi. Nah, terus dia cerita sama aku. Jadi kalau di sekolah tuh dia berkelakuan kayak wanita. Tapi kalau di rumah dia jadi pria. Soalnya ya dia gak mau mamanya tahu, gak mau papanya tahu gitu. Terus dia cuma cerita ke aku. Terus dia bingung harus kayak gimana kan. Terus kata aku gini, emang kamu yakin kamu ini apa ya, cewek gitu loh. Karena dia merasa jangan jadi cewek. Terus satu saat kata aku gini, coba yuk ke gereja bareng aku gitu. Terus dia bilang, ya udah deh, soalnya dia udah lama nggak pernah ke gereja. Aku aja gitu kan. Terus makin lama dia ternyata nyaman di gereja. Terus teman-teman aku juga pada terima dia. Terus makin lama akhirnya mungkin dia ada pergumulan gitu sama Tuhan. Dia juga cerita sama aku. Terus akhirnya sekarang dia ya jadi cowok normal gitu. Jadi cowok normal, terus ya dia udah nggak suka lagi sama cowok. Dia sekarang sukanya sama cewek gitu. Puji Tuhan. Oke ya. Ini menarik karena justru seringkali pengalaman entah dengan gereja atau komunitas yang lain itu adalah pengalaman bahwa tidak diterima ya, atau mendapatkan komentar yang negatif ya, sehingga teman-teman dengan orientasi seksual itu seringkali bertanya ya, bagaimana saya bisa tetap berada dalam sebuah komunitas iman yang seperti ini ya, lalu sebagian berhenti ya karena merasa ya di gereja, di masjid, di tempat-tempat lain justru mengalami perlakuan yang negatif ya. Oke, siapa lagi yang punya pengalaman dengan teman-teman LGBT? Saya Romo. Oke, silakan. Jadi adik kelas saya sih Romo. Dia itu cewek. Dia suka sama ceweknya, bahkan udah pacaran juga. Gimana ya Romo ya? Gak bisa ngejudge juga sih, maksudnya mereka kan juga sesama manusia gitu loh. Kalau kita ngejudge kan kayak gimana gitu. Lalu selama ini kamu gimana? Menerima atau gimana sikap kamu sebagai teman? Saya biasa saja sih. Selama dia tidak merugikan saya dan saya tidak merasa terganggu dengan kedatangan dia dan pacarnya, ya saya tetap biasa saja. Oke ya, jadi sikap dasar kamu adalah respect, berusaha untuk memahami dia termasuk pergumulannya ya. Iya. Kalau kisah yang pertama tadi bahwa setelah pergumulan panjang lalu dia menemukan kembali ya diri sebagai laki-laki, atau mungkin teman kamu ini sedang dalam mungkin menentukan pilihan, kita tidak tahu ya. Oke. Iya. Terima kasih. Ada satu lagi yang terakhir yang mau cerita tentang pengalaman bagaimana komunitas beriman yang menjadi tempat ya orang itu bersyukur pada Allah, sementara dalam masyarakat seringkali pengalamannya adalah pengalaman insecure ya dari secara sosial. Romo. Oke, silakan. Bukan tentang yang tadi sih, cuma kemarin kan kita bahas tentang insecure. Terus saya itu kan saya lektor di gereja. Saya pernah bilang kan kemarin di chat, saya itu insecure sama suara saya sendiri.
Terus ada satu pembimbing lektor saya, ini juga bisa untuk teman-teman yang lain yang untuk ngerasa insecure. Kalau kamu ngerasa kamu insecure, kalau orang bilang kamu itu aneh, ingat Tuhan bilang kamu itu istimewa. Itu yang menjadi kayak sesuatu yang bagus untuk kita pegang. Nah, menurut saya gitu. Jadi kita tidak aneh, melainkan kita istimewa ya.